Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu faraid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah al-hamil, yaitu kehamilan. Arti hamil di sini adalah huwa ma fi batnil adamiyah min janin, yaitu apa yang berada di dalam perut perempuan dari janin, bayi yang ada di perut perempuan. Yang mana janin ini adalah orang yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Sehingga karena dia memiliki hak untuk mendapatkan warisan, maka ahli waris yang lain bisa jadi ia tidak sabar menunggu kelahirannya. Maka Islam memiliki perhatian untuk semua. Memiliki perhatian untuk janin yang ada di dalam perut, dan memiliki perhatian terhadap ahli waris yang lain. Karena bisa jadi ahli waris tidak sabar membagi warisan. Mungkin mereka memiliki hutang yang segera harus mereka bayar. Atau mereka tidak memiliki harapan lain untuk modal usaha mereka kecuali dari harta warisan. Kalau menunggu janin yang akan lahir mungkin akan lama, ukuran 9 bulan dan lain sebagainya. Maka silahkan segera dibagi, tapi ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang mana, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ada 6 kemungkinan. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini kita akan sebutkan, kemudian diberikan kepada ahli waris yang lain, bagiannya yang paling buruk, artinya bagiannya yang paling sedikit. Kemudian ada harta yang ditahan. Sampai kapan? Sampai jelas kondisi janin ini seperti apa. Ada 6 kemungkinan tersebut. Bisa jadi dia meninggal, bisa jadi ia lahir seorang laki-laki, bisa jadi ia lahir seorang perempuan, bisa jadi ia lahir kembar laki perempuan, bisa jadi ia lahir kembar laki-laki kedua-duanya, bisa jadi ia lahir kembar perempuan kedua-duanya. Maka dengan sebab demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini insyaallah kita akan membahas contoh cara untuk membagi warisan ketika
ada ahli waris yang masih di dalam kandungan. Contohnya adalah ada orang meninggalkan ummun hamilun min abi. Kemudian ia meninggalkan paman dan alhamdulillah. Artinya ada yang orang meninggal, dia meninggalkan ibu yang hamil. Nah, berarti yang ada di dalam perut ini adalah saudaranya atau saudarinya. Kemudian ia meninggalkan paman. Kemudian ia meninggalkan hamil ini, janin ini. Nah, maka di sini kita akan buatkan beberapa kemungkinan. Kita akan buatkan beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah maut. Dia meninggal. Berarti kalau dia meninggal, nah, tidak ada. Di sini ibu mendapatkan 1/3. Ini sisa. Berarti asal masalnya dari 3, ibu dapat 1, sisa 2. Kemungkinan yang pertama adalah satu orang laki. Berarti di sini paman yang tidak dapat. Asal masalahnya masih 3, ibu 1, laki dapat 2. Kemungkinan yang kedua adalah 1 perempuan. Kalau 1 perempuan berarti dia mendapatkan setengah. Berarti 2 dengan 3 sama dengan 6. 6/3 adalah 2. Setengahnya adalah 3, sisa 1. Kemungkinan yang kedua adalah kembar. Tapi 1 laki, 1 perempuan. Berarti di sini paman tidak dapat. Berarti janin mendapatkan sisa karena ada saudaranya. Asal masalahnya dari ibu mendapatkan 1/6 karena ada lebih dari 1 saudara. Berarti asal masalahnya 6. 1/6-nya adalah 1. Sisa 5. Karena dia berdua, lidzakari mithlu hadzil unsayain, maka dikali 3. 3 kali 6, 18. Atau kali 3, ini 15. Yang laki mendapatkan 10, yang perempuan mendapatkan 5. Yang kedua adalah kembar. Kembar lagi. 2 laki. Laki-laki dua-duanya. Maka di sini dia mendapatkan sisa. Dia mendapatkan sisa. Asal masalahnya 6. Ibu mendapatkan 1. Dia 5. Ini karena dia 2 orang laki, berarti dia dikali 2. 2 kali 6 sama dengan 12. Nih. 12, 1 kali 2. 2. 5 kali 2, 10. Karena dia berdua sama-sama 5. Kemudian yang ketiga adalah kembar lagi. Yang keenam, kembar tapi 2 perempuan. Nah, ini dia. Berarti ibu mendapatkan 1/6. Ibu mendapatkan 1/6. Ini mendapatkan 2/3. 2/3 ini mendapatkan sisa paman. Ini 1/6, 2/3 sama sisa. Berarti asal masalahnya apa? 3, 2/3 dengan 1/6. 3 dengan 6. Berarti tadakhul. Ambil yang besar itu 6. 1/6-nya 1. 2/3, 6 bagi 3, 2. Kali 2, 4. Sisa 1. Nah, ini dia.
Nah, kalau sudah begini, kita lihat asal masalahnya semuanya. Kita punya asal masalah 3, 6, 18, 12, 6. Berarti di sini, kita lihat. 3 dengan 3, tamasul. Ambil salah satu, buang satu. 3 dengan 6, tadasul. Ambil yang lebih besar. Kemudian, 6 dengan 12. 6 dengan 12. Ini buang, ambil 12. Ini juga 6 dengan 18. Ini juga sama. Ambil yang lebih besar. Kita punya dua angka. Angka 12 dan angka 18. Kalau kita lihat angka 12 dan angka 18, kedua-duanya sama-sama bisa dibagi. Nah, lihat. Oh, ini 12, ini 18. Sama-sama bisa dibagi 6. Sama-sama bisa dibagi 6. 12 bagi 6, 2. 18 bagi 6, 3. Tinggal dikali silang. 2 kali 18 atau 3 kali 12. Hasilnya berapa? 36. Nah, setelah itu kita mendapatkan angka 36, tinggal dibagi dengan setiap asal masalah yang ada. 36 dibagi 3. 12. Berarti ini 12. 36 dibagi 6. 6 kali 6, 36. Berarti 6. 36 dibagi 18. Berarti 2. 36 dibagi 12. 3. 36 dibagi 6. 6. Nah, setelah ini, baru kita kalikan dengan di atasnya, kemudian kita ambil angka yang paling sedikit. Ini sekarang. 1 kali 12, 12. 1 kali 12, 12. 2 kali 6, 12. 3 kali 2, 6. 2 kali 3, 6. 1 kali 6, 6. Ada kita punya 12 dengan 6. Ambil yang paling sedikit itu 6. Kemudian yang kedua, paman lihat. Lihat paman di sini. Paman 2 kali 12 ada. 0 kali 12, 0. 1 kali 6. 0 kali 2. Berarti ada angka yang paling sedikit adalah tidak dapat. Tapi bukan tidak dapat, tidak diberikan karena kemungkinan terburuknya tidak dapat. Tidak ada. Kemungkinan yang ketiga adalah janin. Janin kita lihat berapa dapatnya. Kalau dia laki bagaimana. Maka ada kemungkinan terburuk nggak? Kemungkinan terburuk adalah meninggal. 0 kali 12 sama dengan 0. Berikan dia 0. Berarti di sini, setelah kita melihat cuma ada angka 6 yang diberikan kepada ibunya dulu. Yang lain kosong. Berarti ada 30. Ini adalah al-mauquf. Artinya harta yang ditahan. Artinya adalah harta yang ditahan. Nah, inilah dia cara kita membagi warisan kalau terjadi hamil. Artinya ada kemungkinan dia di sini dia meninggal, kemungkinan dia laki 1 orang, kemungkinan dia 1 orang perempuan, kembar laki perempuan, kembar 2 orang laki, kembar 2 orang perempuan. Nah, ini tentang masalah hamil. Jadi bisa kita bisa kita bagi dia hartanya. Nah, sudah, karena yang ditinggalkan adalah ibunya yang hamil, kemudian paman, kemudian ada janin yang ada dalam perut. Ini kemungkinannya. Kalau memang ahli waris, karena mereka bertiga ini ahli waris. Kalau memang ahli waris ingin membagi dan mereka tidak sabar menunggu janin itu keluar, berikan sudah. Oh, ibu ini dapat 6 nih dari 36. Misalnya dia meninggalkan uang berapa? Meninggalkan uang 36 juta. Misalnya. Pas dengan asal masalah yang ada. Meninggalkan uang 36 juta. 36 juta. Berarti kasih ibu 6 juta dulu. Kasih ibu 6 juta. 30 juta ditahan. 30 jutanya ditahan. Sampai kapan? Sampai jelas. Oh, ternyata. Misalnya ya. Ternyata meninggal janin yang ada ini. Meninggal. Berarti hartanya ini lihat, dibagi 3. Berarti 36 juta
1 kali 12, berikan ibu 12 juta, kemudian untuk paman 24 juta. Kalau seandainya dia laki satu orang, ya sudah, kasih ibu 12 juta, untuk dia berapa? 24 juta. Kalau seandainya misalnya dia, dia kembar 2 laki, nah sudah, 3 kali 2, 6. Kasih ibu 6 juta, kemudian 10 kali 3, 30. Berarti bagi mereka 30 juta sama-sama 15 juta. Kalau misalnya 2 perempuan, berapa 2 perempuan? Nah sudah, 1 kali 6. Oh, ibu ini sudah dapat 6 juta. Tidak perlu ada penambahan. Yang 30 juta ini bagaimana? Ya lihat paman. 1 kali 6, 6 juta. 1 kali 6, 6. Berarti paman juga dapat 6 juta. Kemudian 4 kali 6, 24. Karena dia berdua, maka diberikan 24 juta, sama-sama 12 juta. Nah, seperti itu kita selesaikan. Seperti apa ia keluar, bagikan harta tersebut. Jadi, harta yang tertahan ini bisa kita berikan pada arah yang pas. Nah, itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, terkait tentang masalah hamil ini adalah masalah yang dibahas oleh para ulama di dalam ilmu faraid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman. Jadi kita lihat dia. Jadi apa hubungan mayit dengan orang yang ada di dalam perut? Misalnya ada seorang meninggal. Dia meninggalkan istri yang hamil. Hamil. Berarti di dalam perut ini siapa? Di dalam perut ini adalah anak. Kalau dia anak berarti ada kemungkinan anak laki, kemudian anak perempuan, 2 kembar laki, 2 kembar perempuan. Karena apa? Karena setiap yang ada ini kita kaitkan dia dengan apa? Kita kaitkan dia dengan apa hubungannya dengan orang yang meninggal. Insyaallah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kita buat latihan lagi terkait tentang masalah hamil ini. Semoga dengan satu contoh yang ada ini bisa dipahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Dan insyaallah semoga ada waktu kembali untuk kita membahas bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan ketika ada yang hamil, kemungkinan ahli waris, kemudian ahli waris yang lain tidak sabar menunggu kelahirannya dan ingin segera dibagi warisan tersebut. Maka ada cara syariat, cara Islam, cara ilmu faraid untuk membagikan warisan-warisan tersebut sehingga tidak ada yang terzalimi dalam perkara ini. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan para pendengar supaya bisa terus latihan buat permasalahan-permasalahan supaya bisa lebih paham kita di dalam membagi warisan terkait tentang warisan secara umum atau khususnya tentang bab kehamilan ini. Itu saja kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.